Sejak kejadian malam itu, Saka selalu terlihat murung. Raisa khawatir kejadian itu mengganggu perkembangan jiwa putranya. Sejak peristiwa, ia melihat papanya bersama Ayuna di kamar. Sampai saat ini, Saka belum mau mendekati atau didekati papanya. Walau Raisa sudah berusaha membujuknya, bagaimanapun Raisa tidak mau memisahkan Saka dari papanya. Peristiwa semalam sepertinya membuat Saka semakin membenci papanya. Ia betul-betul tidak mau bertemu papanya. Sarapan pagi ia lakukan dalam kamarnya, tidak mau satu meja dengan sang papa. Begitu juga makan malam, ia bergabung dengan Bi Imas CS di ruang jahit sebelah. Beberapa kali Damar mencoba mendekatinya, tapi Saka selalu menghindar dengan wajah ketakutan, sehingga Raisa melarang Damar mendekatinya lagi. Takut trauma makin membuat anaknya menderita. Saka, nanti pulang sekolah mau ikut mama ke mall. Kita makan di restoran kesukaan Saka ya. Habis itu kita bermain di Kids Station, ujar Raisa sambil memasangkan kaos kaki Saka. Tapi anak kecil itu menggeleng lesu. Atau mau main ke rumah nenek. Laki-laki hanya gelengan. Masih bersyukur ia tidak mogok sekolah. Walau di sekolah ia juga tidak ceria seperti biasanya. Kenapa Saka ya mbak? Tanya Bi Imas sambil membersihkan meja. Entahlah Bi, jawab Raisa lirih. Tak mungkin ia bercerita pada Bi Imas tentang kejadian malam itu. Kangen sama Mas Ras sekali. Sudah 3 hari Ras ke Bandung, kata Bi Imas lagi. Saka kangen sama Om Ras, tanya Raisa. Bocah kecil itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Om Ras masih 4 hari lagi di Bandung. Tapi kalau Saka mau ketemu boleh. Besok kita ke Bandung. Biar Om Ras menyusul kita ke hotel. Nanti mama minta izin sama bu guru di sekolah ya. Apapun akan dilakukan Raisa demi memulihkan kondisi putra kesayangannya itu. Mudah-mudahan setelah bertemu dengan Ras, Saka bisa ceria lagi. Raisa sudah menyiapkan beberapa setel pakaiannya dan pakaian Saka untuk dibawa ke Bandung. Mereka akan menginap 1 atau 2 hari. Ia sudah memesan hotel untuk mereka menginap nanti malam. Ras pun sudah diberitahu bahwa Raisa akan ke Bandung berdua dengan Saka. Ia berjanji akan menyusul Raisa ke hotel tempat menginapnya nanti. Rencananya, selesai sarapan mereka akan berangkat. Raisa memilih naik bus dari terminal Bekasi. Busnya bagus-bagus dan nyaman. Ketika menunggu taksi online yang akan mengantar mereka ke terminal, Malik datang. Ia membawa bahan untuk baju pengantin Tian serta pernak-pernik berupa rendah, mode dan Swarovski yang akan dipasangkan di baju pengantin Tian. Calon mertuanya membelikan semua itu dari Jepang saat kunjungannya ke Jepang. Ia sudah melihat desain baju yang dibuat oleh Raisa, sehingga ia bisa memilih bahan yang cocok untuk desain tersebut. Karena ia ingin calon menantunya itu mengenakan pakaian yang istimewa di hari istimewanya itu. Kemarin barang-barang tersebut diantar orang ke rumah Malik. Ini titipan dari Tian. Malik menyerahkan kotak tersebut pada Raisa. Raisa sudah diberitahu oleh Tian bahwa mertuanya yang akan membelikan semua itu di Jepang. Wah, sepertinya ada yang mau pergi jauh. Malik mengusap kepala Saka.
yang duduk di depan televisi. Aku dan Saka mau ke Bandung. Sepertinya ia kangen sama omnya yang sudah 3 hari di Bandung. Berdua saja. Naik apa? Tanya Malik sambil duduk di samping Saka. Ya, berdua saja. Kami naik bus dan nanti menginap di hotel di Bandung. Ras nanti menyusul ke hotel. Ini lagi menunggu taksi untuk ke terminal. Jelas Raisa. Sebaiknya kamu ajak Bi Imas. Jangan pergi jauh berdua saja. Ayo Bi, bersiap. Aku antar. Aku sudah pesan taksi. Sebentar lagi datang. Ini sudah dekat. Raisa memperlihatkan ponselnya. Nanti kalau taksinya datang, biar aku yang batalkan. Bibi, jangan lama ya, ucap Malik. Suara tegasnya mengandung perhatian penuh tanggung jawab, membuat Raisa tak mampu membantahnya. Raisa terpaksa menuruti kata-kata Malik. Berangkat bertiga dengan Bi Imas boleh juga. Ia jadi bisa bergantian menjaga Saka. Ketika taksi datang, Malik segera menghampirinya. Ia membayar tagihan lebih dari yang tertera di aplikasi sambil minta maaf atas pembatalan tersebut. Ayo berangkat. Malik menuntun tangan Saka masuk ke mobil. Saka mau duduk di depan menemani Om, tanya Malik. Saka menatap mamanya sejenak lalu menggeleng. Aku di belakang sama Bi Imas. Duh, ni anak pengertian banget. Raisa tak keberatan. Toh hanya sampai di terminal, ia segera masuk mobil dan duduk di samping Malik yang menatapnya dengan wajah penuh senyum. Perjalanan mereka dihiasi oleh saling diam. Raisa baru bereaksi ketika mobil Malik memasuki gerbang tol. Loh, kok masuk tol? Kita kan mau ke terminal, protes Raisa. Yang bilang ke terminal siapa? Kan kamu bilang mau ke Bandung. Maksudku, Mas Malik antar kami ke terminal saja, bukan ke Bandung. Kalau aku mau antar kalian sampai Bandung, kenapa? Keberatan. Mas kan banyak kerjaan di sini. Jangan buang-buang waktu mengantar kami ke Bandung. Kami bisa naik bis kok. Kamu lupa ya, Sa. Kalau aku ini pemilik perusahaan. Aku bisa mengatur waktuku. Lagi pula, aku juga punya perusahaan di Bandung. Rencananya sih besok aku ke Bandung. Tapi dimajukan 1 hari, tak akan merugikan siapapun. Jadi, nikmati saja perjalanan ini. Jangan bawel. Malik tersenyum lebar pada Raisa, terpaksa pasrah. Saka pilih mana, naik bus atau naik mobil ini ke Bandungnya? Malik bertanya pada Saka yang duduk diam bersandar. Pemuda kecil itu hanya senyum tipis. Kemurungan belum hilang dari wajahnya, dan Malik melihat itu. Boy, kamu kok lesu? Kamu sehat-sehat saja kan? Tanya Malik. Saka hanya menatap sejenak, lalu mengalihkan pandangannya keluar. Malik menoleh pada Raisa dan bertanya melalui pandangannya, yang dijawab dengan isyarat oleh Raisa agar jangan bertanya lagi. Di rest area, Malik berhenti. Ada yang mau ke toilet? Tanyanya. Bi, aku mau pipis. Saka menoleh pada Bi Imas. Sama Om saja. Orang laki-laki harus ke toilet laki-laki. Nggak boleh ke toilet perempuan. Ayo, Malik turun dan segera menuntun Saka ke toilet. Selesai dari toilet, ia membawa Saka ke sebuah minimarket. Saka mau beli minuman dan cemilan. Ayo pilih. Malik mengusap kepala bocah kecil itu.
Ia menyukai Saka yang cerdas dan tampan serta ramah. Terlepas itu, karena Saka putra dari Raisa, Malik pernah berharap segera punya anak dengan Ayuna dulu. Tapi sekarang ia bersyukur tidak punya keturunan dari wanita seperti Ayuna. Saka merasakan kasih sayang pria yang menggandeng tangannya itu, dan ia juga melihat pria yang ia sebut Om Malik itu sangat baik pada mamanya. Ada rasa nyaman di hatinya. Tanpa ragu, ia memilih makanan dan minuman yang ia suka. Ambilkan juga untuk Mama dan Bi Imas ya, ujar Malik menyodorkan troli belanjaan pada Saka. Selesai belanja, Malik dan Saka duduk di kursi teras yang disediakan oleh minimarket tersebut sambil makan es krim. Menunggu Raisa dan Bi Imas yang sedang ke toilet, sebuah mobil pick up lewat dengan muatan sepeda besar dan sepeda kecil. Sepertinya dari pabrik mau didistribusikan ke agen-agen penjualannya. Saka memandangi dengan mata berbinar, tapi tidak bicara apapun, hanya menatap saja. Saka bisa naik sepeda, tanya Malik. Pria kecil itu mengangguk. Biasa main sepeda di mana? Di taman dekat rumah. Sama siapa ke sana? Kalau ada Om Ras, ya sama Om Ras. Om pakai sepeda sendiri, aku pakai sepeda sendiri. Mutar-mutar komplek. Kalau nggak ada Om, ya sama Bi Imas di taman saja. Sama Papa sering juga. Saka menunduk, wajahnya berubah jadi murung. Nggak mau sama Papa, lirih suara Saka. Malik terkejut mendengarnya. Diusapnya punggung Saka dengan lembut dan diraihnya bocah itu ke dalam rangkulannya. Karena Papa sibuk kerja. Bukan, karena Papa jahat. Saka nggak mau sama Papa. Malik mengusap rambut Saka yang ada dalam pelukannya. Mau cerita sama kenapa Saka bilang Papa jahat? Hati-hati Malik bertanya. Papa tidur sama Tante di kamar Mama nggak pakai baju. Mama sampai nangis melihatnya. Dan Om Ras sampai memukul Papa sama Tante itu. Aku takut melihatnya. Emang Saka ikut melihatnya? Saka mengangguk. Belum lama ini Papa jahatin Mama lagi. Tangan Mama diikat, lalu Mama ditindih sampai Mama nggak bisa nafas. Untung Saka datang dan bantu Mama melepaskan ikat tangannya. Saka benci Papa. Papa jahat. Malik sangat terkejut mendengarnya. Hatinya sangat geram mendengar perlakuan kasar Damar pada Raisa, wanita yang telah mencuri hati Malik. Diusap-usapnya kepala dan punggung Saka, menenangkan bocah itu. Nanti Om bilangin Papa agar tak jahat lagi sama Mama ya. Ketika selesai dari toilet, Raisa dan Bi Imas melintas dekat minimarket. Ia melihat anaknya ceria bersama Malik saat belanja berdua. Raisa tidak mau mengganggu. Ia mengajak Bi Imas duduk di depan musola di seberang minimarket. Ia juga melihat ketika kedua lelaki itu duduk dan makan es krim, bahkan ketika Malik merangkul Saka pun tak luput dari perhatian Raisa. Tanpa ia tahu apa yang diperbincangkan oleh lelaki besar dan lelaki kecil itu. Sampai di Bandung, Malik mengajak mereka makan di sebuah restoran. Sah, rencananya kalian mau menginap di mana? Tanya Malik di sela acara makan. Di Emerald Hotel. Sudah pesan semalam, sudah bayar juga. Malik diam mendengarnya. Dikeluarkan ponselnya dan mencari sesuatu, lalu menelepon. Ya, halo. Reservasi atas nama Nyonya Raisa, tolong dibatalkan.
Nggak ada refund, nggak apa-apa. Kok dibatalkan, Mas? Lantas kami menginap di mana? Kan nggak mungkin balik lagi ke Bekasi hari ini, protes Raisa. Setelah Malik selesai menelpon, tenang, aku sudah menyiapkan tempat menginap yang lebih nyaman untuk kalian. Kalau sudah selesai, ayo kita jalan, biar kalian bisa beristirahat. Terus, Ras bagaimana? Nanti aku share lokasi padanya. Raisa tak bertanya lagi. Ia diam mengikuti kemauan Malik. Tahu tak mungkin Malik punya niat jahat pada mereka. Raisa sangat yakin itu. Apalagi ada Ras juga bersama mereka nanti. Sebelum sampai di tujuan, Malik mampir di sebuah toko sepeda. Ayo boy, pilih sepeda yang kamu suka, ujar Malik sambil menuntun tangan Sakara. Sukses membuat bola mata kecil itu berbinar, tapi kembali menjadi ragu sambil menatap mamanya. Malik melihatnya. Kata mama boleh, tadi om sudah tanya sama mama, ujar Malik sambil melirik Raisa dengan pandangan jahil, membuat Raisa hanya menggeleng-geleng dengan senyum tipis. Malik membeli 2 sepeda, satu kecil untuk Saka dan satunya besar, mungkin untuk Malik. Rupanya, Malik membawa Raisa ke rumahnya di daerah Dago Pakar, sebuah kawasan pemukiman elit yang sangat indah. Rumah Malik sendiri terlihat mewah dengan pekarangan yang luas. Di bagian depan ada garasi dan carport di depannya, serta taman depan yang menyambung dengan taman di bagian samping, terus menuju kolam renang kecil di belakang rumah. Jadi, rumah itu terletak di tengah, dikelilingi taman depan, samping kiri dan kanan, terus bagian belakang. Semua taman minimalis yang indah, dan istimewanya ada jogging track selebar 1 meter mengelilingi taman tersebut, bersisian dengan pagar mengitari rumah itu. Di sanalah kini Saka bersepeda dengan riangnya. Anak itu memang suka sekali bermain sepeda. Ia sudah tidak membutuhkan roda bantu lagi karena sudah bisa dengan roda 2 saja. Bersepeda di trek yang ada dalam pekarangan itu memberi keamanan bagi anak-anak. Mereka tidak perlu keluar pekarangan untuk bermain sepeda sehingga terhindar dari berbagai resiko. Raisa dan Malik duduk di teras samping mengawasinya sambil berbincang ringan. Sedangkan Bi Imas dan Mak Zainab belanja ke pasar untuk makan malam nanti. Mak Zainab adalah orang yang dipercaya mengurus rumah itu. Ia tinggal di sana bersama Pak Yayat suaminya dan Danang putranya bungsunya yang bersekolah di SMP. Mereka bertiga yang merawat rumah itu. Rumah ini nyaman sekali. Kenapa Ayuna tidak mau tinggal di sini bersamamu, Mas? Padahal ia kan bisa minta pindah kerja ke kantor cabang di Bandung ini, ucap Raisa. Rumah ini belum lama selesai dibangun. Ayuna tidak pernah ke sini. Bahkan ia tidak tahu aku punya rumah ini. Hanya Umi dan Nabi serta adik-adikku saja yang pernah ke sini. Oh. Saka bilang bahwa Damar menyakitimu lagi, tanya Malik hati-hati. Raisa menarik nafas berat, tak menyangka bocah kecil itu akan menceritakannya pada Malik. Kenapa nggak kamu suruh pindah saja dia? Toh sebentar lagi putusan cerai kalian akan keluar. Aku khawatir suatu waktu ia akan lepas kontrol lagi dan menyakitimu lebih lagi. Aku akan lebih hati-hati ke depan, sahut Raisa lirih. Semakin tak sabar aku menunggu masa idahmu selesai agar dapat menikahimu
dan melindungi dirimu dan Saka. Raisa melirik Malik. Aku tak mau jadi pelakor, tak akan. Aku sedang mempersiapkan gugatan ceraiku pada Ayuna. Kita akan menikah setelah kita sama-sama tidak terikat perkawinan dengan siapapun, ucap Malik pasti. Mas yakin? Kenapa tidak? Tapi aku gak yakin. Perkawinan bagiku terasa menyakitkan. Kamu trauma? Entahlah, tapi aku belum siap untuk memulainya lagi. Ini saja belum selesai. Malik menatap Raisa dalam-dalam. Aku mengerti. Semoga urusanmu, urusanku cepat selesai. Kamu gak usah memikirkan hal-hal berat. Jalani hari-harimu dengan santai. Selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Ditinggal damar, jangan membuatmu patah arang. Aku selalu ada untukmu. Walau nanti kita tidak berjodoh, tapi aku ingin tetap bersahabat denganmu. Malik berkata dengan lembut, mengirim sinyal cinta ke hati terdalam Raisa. Sorenya, Rasaf datang bersama 5 orang teman wanitanya. Rencananya mereka ikut menginap di rumah Malik malam itu. Sebetulnya mereka satu kelompok, ada 8 orang, tapi yang 2 orang itu lelaki. Ada urusan dengan kerabat mereka di kota Bandung itu, sehingga tidak bisa ikut dengan Ras. Usai sholat maghrib berjamaah dengan diimami oleh Malik, mereka pindah ke teras samping. Di situ ada Danang, putra Mak Zainab, serta ayahnya. Pak Yayat sedang menyiapkan alat bakaran. Malam itu, menu makan malam mereka adalah ikan gurame bakar. Bi Imas juga sudah membeli sosis, daging teriyaki, serta aneka frozen food untuk dibakar. Semua kesukaan Saka dan kesukaan yang lain juga. Riuh suasana di teras itu. Kelima teman Ras ikut sibuk membantu menyiapkan makan malam mereka. Hebat kamu Ras, bisa menggandeng 5 cewek sekaligus, ujar Malik. Ih, enak saja. Dia tuh yang jadi supir kami, teriak mereka hampir bersamaan. Nyupirin cewek cantik gak rugi kan, goda Malik lagi. Ras hanya nyengir, kalah damar sama kamu. Dia hanya bisa dapatin 2 cewek, kamu 5, bisik Malik. Emas juga kalah, 1 aja, itu pun hampir lepas. Disambar orang, balas Ras. Tapi kan siap-siap dapatin lagi yang jauh lebih istimewa. Udah di depan mata, ujar Malik ingin tahu reaksi calon adik iparnya itu. Coba saja kalau bisa. Aku nggak ikut campur. Ras mengangkat tangannya, memberi semangat sambil mendekati kelima teman-temannya yang sudah selesai menata makanan. Udara Bandung yang dingin jadi hangat oleh api unggun yang dibuat Pak Yayat dan Danang, serta riuh oleh canda tawa mereka. 5 cewek teman Ras tak henti menggoda Malik dan Raisa serta Saka. Lihatlah bocah itu, sangat gembira. Tak sia-sia Raisa membawanya ke Bandung. Kalau saja Malik tak ikut, tentulah malam ini ia hanya bergelung di kamar hotel. Usai sholat subuh terdengar suara gaduh. Ras, sini cepat. Kelima gadis itu menarik tangan Ras agar naik ke lantai 2 mereka menuju balkon. Lihat itu, sunrise cantik sekali. Lydia menunjuk arah perbukitan di kejauhan, di mana matahari menyembul begitu indahnya, menyebar warna hingga cerah ke alam semesta. Kamu ambil foto kami, Ras. Lydia menyerahkan ponselnya pada Ras yang menggeleng-geleng kesal melihat tingkah temannya yang mengganggu istirahatnya. Ya udah, siap-siap bergaya. Aku foto nih.
Aneka ragam gaya ditampilkan kelima gadis itu dengan latar sunrise di sela bukit. Bergantian juga mereka foto berdua Ras. Mau tak mau Ras harus bersedia digelendoti oleh teman-temannya itu. Ras, lihat itu. Nena menunjuk ke jalanan di bawah sana. Di Keremangan terlihat 3 orang tengah bersepeda. Itu Mbak Esa kan? Ras memperhatikan sejenak. Iya, itu Mbak Esa. Mas Malik dan Saka sedang bersepeda. Mereka terlihat seperti satu keluarga harmonis. Mas Malik begitu perhatian sama Mbak Esa. Semalam saja dia selalu siap membakarkan makanan untuk Mbak Esa. Sedang Mbak Esa disuruh duduk manis di kursi. So sweet banget. Moga nanti gue juga dapat pasangan seperti itu. Ganteng, tajir, dan penuh perhatian. Idaman banget. Para gadis itu saling berceloteh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga Raisa dan rumah tangga Malik. Yang mereka tahu, kedua orang itu sahabat dan rekan bisnis. Ras menatap ketiga orang itu dengan bait doa di hati. Semoga kakaknya Raisa bisa segera move on dari Damar dan menemukan kebahagiaan yang lebih dengan pasangannya nanti. Malik merasa bahagia sekali ketika mereka bertiga bersepeda keliling komplek perumahan. Tak henti-hentinya ia berdoa pada Yang Kuasa agar momen ini tak berhenti sampai di sini. Ia ingin memiliki kedua orang itu, Raisa dan Saka, untuk kehidupannya. Raisa, wanita yang belum lama dikenalnya dan dikenalnya saat mereka berdua sama-sama dihianati oleh pasangan hidup masing-masing. Entah apa maksud Tuhan menulis takdir seperti itu, mempertemukan dirinya dengan Raisa, yang adalah istri Damar, selingkuhan Ayuna, istri Malik. Mengenal Raisa membuat hati Malik terbuka. Panah amor melesat masuk menusuk hatinya, menancap, menuliskan kata cinta di hati yang selama ini tertutup. Ia ingin memiliki Raisa dan Saka, 2 orang yang menjadi satu paket yang telah merebut segenap perhatian Malik. Damar tak pantas memiliki mereka. Lelaki bodoh itu sudah menukar intan berlian dengan kaca beling yang tajam yang siap melukai setiap saat. Biarlah lelaki bodoh itu nanti menangisi kehilangannya. Sementara Malik betul-betul menikmati saat Raisa dan Saka menginap di rumahnya di Bandung. Sarapan pagi itu, mereka bersama-sama di ruang makan, terasa hangat dan gembira. 5 gadis teman Ras tak henti berkicau, kadang menyindir-nyindir Malik dan Raisa, membuat hati Malik semakin berbunga. Sedang Raisa menanggapi dengan senyum-senyum saja. Selesai sarapan, Ras dan teman-temannya pamit kembali ke kegiatan mereka. Malik pun berangkat ke kantornya. Pagi ini aku mau ke kantor dulu. Nanti siang aku balik, kita makan siang bersama. Setelah itu kita kembali ke Bekasi. Atau masih mau menginap? Hari Minggu besok kita kembali ke Bekasi. Ia bertanya lembut pada Raisa yang mengantarnya ke depan. Kami harus pulang hari ini, Mas. Banyak hal yang harus dijaga saat posisiku sedang seperti ini, jawab Raisa. Malik manggut-manggut mengerti. Ya sudah, aku ke kantor dulu ya. Hati-hati, Mas. Hati-hati di jalan, Om. Saka mencium tangan Malik. Malik mengusap kepala bocah itu. Kok mamanya nggak ikut cium tangan ya? Bersambung.